Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait tutorial teknis dari pendaftaran di portal registrasi terpadu. Untuk selanjutnya adalah alur pendaftaran yang dilakukan oleh operator satuan pendidikan. Selanjutnya adalah penjelasan secara detail dari alur yang di atas. Ketika Bapak Ibu mengakses halaman daftar.bbti.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan halaman seperti di gambar tersebut. Terdapat tiga tombol yang berwarna biru, pink, dan hijau. Bapak Ibu dapat menekan tombol yang berwarna biru, lalu Bapak Ibu akan dialihkan ke halaman SSO BD Data, yang dimana nanti Bapak Ibu akan memasukkan email dan kata sandi Bapak. Perlu diingat juga untuk akun yang digunakan adalah akun yang tertaut pada akun Verval PD. Ketika Bapak Ibu berhasil memasukkan email dan kata sandi, setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman dashboard operator satuan pendidikan. Berikut adalah tampilan dari dashboard operator satuan pendidikan, yang dimana tampilan dashboard operator satuan pendidikan ini akan menampilkan beberapa informasi, seperti kode registrasi satuan pendidikan, dan juga statistik ringkas terkait jumlah peserta didik dan pembimbing yang sudah didaftarkan ke dalam sistem. Selain itu, pada menu samping ini juga terdapat beberapa menu. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu dapat memasukkan data peserta didik dengan masuk ke menu peserta didik. Nah, di dalam menu peserta didik ini itu digunakan untuk menambahkan peserta didik ke dalam sistem. Bapak Ibu, ketika menekan tombol menu peserta didik, akan ditampilkan halaman seperti berikut. Untuk menambahkan peserta, Bapak Ibu dapat menekan tombol tambah peserta. Setelah itu, sistem akan memunculkan pop-up berupa dua kolom terkait NISN dan tanggal lahir. Bapak Ibu dapat memasukkan NISN dan tanggal lahir dari peserta. Sebagai catatan, perhatikan format pengisian tanggal lahir peserta. Jadi Bapak Ibu dapat menekan tombol atau icon yang bergambar kalender ini untuk memilih tanggal lahir dari si siswanya. Nah, untuk peserta yang sudah didaftarkan atau peserta tahun lalu, itu tetap akan menjadi data historis pada sistem kami. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghapus, namun Bapak Ibu dapat menekan tombol aksi. Setelah itu Bapak Ibu dapat menekan tombol sinkronisasi untuk memperbaharui data peserta didik. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu menekan tombol cek untuk menambahkan peserta, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman formulir biodata peserta didik. Ada beberapa formulir yang harus diisi, diantaranya adalah biodata peserta didik dan juga data orang tua. Jadi mulai dari mengunggah foto peserta didik dan semua formnya harus dilengkapi. Dan juga nanti akan ada kolom untuk menginputkan seperti identifikasi khusus atau buta warna, lalu berat badan dan tinggi badan. Nah, sebagai catatan juga the operator yang akan menginputkan biodata peserta didik perlu diingat pada email aktif peserta didik, operator dilarang untuk menginputkan email operator. Jadi, yang diinputkan pada email aktif di dalam peserta didik adalah email yang aktif yang digunakan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ketika memastikan bahwa semua kolom sudah diisi, Bapak Ibu dapat menekan tombol simpan. Dan untuk selanjutnya adalah ketika Bapak Ibu ingin menambahkan
pembimbing, Bapak Ibu dapat pergi ke menu pembimbing yang berada di sebelah kiri. Nah, setelah itu klik tambah pembimbing. Ketika Bapak Ibu melakukan klik tambah pembimbing, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman formulir pembimbing. Yang dimana di dalam formulir pembimbing itu untuk menginputkan data diri pembimbing dan semua kolom harus diisi. Namun ada beberapa kolom seperti NIP atau NUPTK atau NIDN itu sifatnya adalah opsional dan juga harus mengisi kontak dan alamat korespondensi serta asal pembimbing. Namun jika asal instansi pembimbing ini merupakan tenaga pendidik, guru ataupun dosen, silahkan diisikan nama satuan pendidikannya. Namun, jika pembimbing ini berasal dari profesional, bisa diisi dengan nama instansinya. Selanjutnya, ketika menu pembimbing dan tambah peserta sudah ditambahkan, Bapak Ibu dapat ke halaman ajang talenta. Di dalam menu ajang talenta ini adalah menu yang digunakan untuk mendaftarkan peserta ke ajang talenta yang diselenggarakan oleh BPTI. Bapak Ibu dapat klik tombol ajang talenta, lalu di sini terdapat filter atau kolom pencarian terkait ajang yang akan diikuti. Misalnya adalah O2SN. Jadi, ketika Bapak Ibu melakukan pencarian, cukup mencari O2SN lalu diklik filter, maka akan muncul terkait ajang, informasi ajang yang dicari. Nah, setelah itu di sini juga muncul terkait masa periodenya, lalu juga terdapat petunjuk teknis dan tombol detail. Nah, ketika Bapak Ibu menekan tombol detail, akan tersedia informasi terkait mulai dari kategori cabang, subcabang, jenis keanggotaan, minimal dan maksimal peserta, serta jumlah maksimal pembimbing dan kuota dalam satu satuan pendidikan. Dan Bapak Ibu juga dapat menekan tombol daftar ketika mau mendaftarkan siswanya ke ajang tersebut. Oke. Ketika menekan tombol detail ajang, berikut adalah contoh tampilannya. Mulai dari masa pendaftaran, petunjuk teknis, deskripsi, dan eh, cabang apa aja yang ada di dalam ajang tersebut. Nah, ketika diklik tombol daftar, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman formulir pendaftaran. Di halaman formulir pendaftaran ini akan ada deskripsi singkat terkait informasi dari lombanya dan peserta. Ada formulir peserta. Di sini Bapak Ibu bisa memilih peserta yang sudah ditambahkan sebelumnya, lalu terdapat kolom kelas atau semester, dan juga list nama pembimbing. Perlu diperhatikan juga di dalam formulir ini, apabila jika muncul notifikasi kuota penuh, silahkan akses ke menu pendaftar untuk meninjau ulang kode registrasi yang telah terdaftar. Oke, ketika Bapak Ibu sudah mengisi formulir tersebut, maka kode registrasi akan tergeneralisasi dan akan muncul beberapa status di sini, seperti Anda belum finalisasi dan akun belum terdaftar di aplikasi Ajang. Nah, di dalam menu pendaftar ini itu memuat informasi terkait kategori atau cabang atau ajang yang didaftari. Di sini juga terdapat fasilitasi perbarui data peserta dan pembimbing. Jadi, apabila sebelum melakukan finalisasi, Bapak Ibu masih dapat mengubah data dari peserta yang mengikuti ajang talenta tersebut. Dan perlu diperhatikan juga, pastikan semua pendaftaran telah sesuai mencakup kategori atau cabang ajang, nama peserta dan pembimbingnya. Dan dihimbau juga kepada Bapak Ibu untuk tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan finalisasi pendaftaran. Jika masih ada kemungkinan dalam melakukan perubahan data. Karena apabila Bapak Ibu sudah melakukan finalisasi, data sudah tidak dapat dirubah kembali. Dan
Berikut adalah tampilan ketika sudah melakukan finalisasi pendaftaran. Jadi, di dalam menu pendaftar ini berisi kode registrasi yang telah didaftarkan untuk setiap ajang dan dipersilakan untuk melakukan pengecekan dengan seksama sebelum melakukan proses finalisasi. Apabila sudah finalisasi, berikut adalah tampilannya. Oke. Apabila Bapak Ibu terjadi kendala, dapat menghubungi kami melalui kontak berikut. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.